pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kami bisa menjamin bahwa program ini bisa jalan terus? Satu, kita sama-sama berdoa Pak Presiden akan terus menjadi presiden. Paling tidak kalau tidak salah kurang lebih berapa Pak? 2 miliar sampai 2 miliar Pak? 2 miliar. Oke, return on investment-nya berapa lama Pak? 2 tahun. Pertanyaan saya, sejauh mana program ini bisa bertahan Pak? Karena investasi kami ini kan cukup lama, 2 tahun. Jangan sampai nanti baru 1,5 tahun program ini bermasalah sehingga akhirnya dihentikan dengan alasan politik dan lain-lain sehingga kami tidak kembali modal. Nah, itu yang pertama tadi, bagaimana kami bisa menjamin bahwa program ini bisa jalan terus? Satu, kita sama-sama berdoa Pak Presiden akan terus menjadi presiden. Paling tidak. Ini Pak, ini sebagai umat Kristen ini. Enggak, bentar dulu Pak, saya jawab dulu. Karena, saya jawab dulu, itu satu. Enggak, bentar, ini satu dulu. Benar, enggak, ini betul. Ini bukan politik, yang program ini belum siap dengan matang Pak. Oke, nanti kita debat lah Pak, kalau soal itu debat. Karena saya nggak tahu arti pertanyaan Bapak juga secara bisnis ya. Karena Bapak tanya apa jaminannya bisnis ini? Apa jaminannya bisnis ini ya? Nah. Ya, Pak, tadi kan Bapak secara politik siapa yang menjamin? Ya, secara politik siapa yang menjamin? Saya pikir ini siapa yang bisa menjamin ya? Jadi saya berharap kita berdoa gitu tadi Pak. Kita berdoa di sini. Terus satu yang kedua Pak gini. Yang kedua gini Pak, saya jawab secara sistem. Ya, itu tadi. Secara sistem kita sudah buat. Jadi pemenuhan program ini secara sistem pun sudah kita buat. Ada sistem pendaftarannya cukup baik. Ya, hanya memang harus dipatuhi. Sistem pendaftaran itu sudah kita buat. Yang tadi bgn.go.id. Kemudian kita juga bikin sistem pembayarannya. Tadi Ibu tadi itu sudah mengakui ya bahwa dibayar ini tuh langsung. Jadi BGN itu tidak ada meminta uang masuk ke akun BGN, tidak. Jadi begitu Bapak Ibu nanti punya dapur, ya Pak An ya, begitu punya dapur Bapak Ibu diberikan VA untuk pelaksanaan operasional dari negara KPPN itu langsung mentransfer ke VA, tidak ada mampir ke BGN, langsung ke VA. Nah, VA itu kalau Bapak tadi menjadi investor, maka Bapak berhak untuk Rp2.000 per porsi. Rp2.000 per porsi kalau dia melayani tadi 3.000, maka Rp6 juta sehari, 120 juta sebulan. Itu automatic deduction bisa dari VA-nya. Jadi itu sistem sudah dibuat. Ya, dan Bapak harus mempunyai wakil yayasan yang bisa memastikan bahwa automatic deduction-nya itu dilakukan. Itu satu sistem. Jadi sudah berjalan. Yang ketiga yang kita buat itu adalah kita sudah bekerja sama ini dengan seluruh lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita untuk menjaga ini. Kemarin kita baru meeting itu Pak, ada kalau Bapak ikuti pertemuan kita dengan Menko Pangan, itu ada Menteri Kesehatan, ada juga Mendagri, karena kita minta seluruh Pemda juga menjaga program ini. Karena pasti ada yang pengen ngerusak Pak, itu udah pasti. Ya, seluruh kementerian diminta Pak Presiden untuk menjaga program ini. Semua yang mencoba untuk bersabotase sudah dikatakan kemarin yang keracunan itu akan diselidiki oleh Kapolri. Karena tadi di awal sesi saya bilang, apakah keracunan itu ada yang benar-benar terjadi keracunan atau ada yang direkayasa? Karena ada dari Salatiga melaporkan ada paku beton di dalam traynya yang tidak mungkin ada dari SPPG. Gitu. Jadi kita pun sudah melakukan setiap kali ada case keracunan itu sudah ada SOP. Kita langsung bilang kepada siswa, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada rumah tangga, proses pelaporannya ada itu Pak semua SOP-nya. Sehingga segera ditangani dan juga dilaporkan dulu ke lab. Pemeriksaan lab itu ada. Jadi sehingga nanti jelas rilisnya, oh terjadi kasus seperti yang di Pongkor. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Benarkah dari bahan pangannya ada keracunan? Yang salmonella Bapak sebut itu pernah terjadi di sekolah Bina Insani di Bogor. Itu sekolah yang sangat bagus, seluruh peralatannya premium, karena itu dimiliki oleh salah satu mantan pejabat kita, bagus sekali. Bahkan chefnya itu chef internasional. Yep. Apa yang terjadi di situ? Kenapa dia bisa ada salmonella? Chefnya itu memasak telur tidak mengikuti SOP kita. Kita bilang segala makanan itu harus dimasak dengan matang, tidak boleh dengan setengah matang.
Chef itu karena internasional, dia nganggap Pak, bikin telur mata sapi, bawahnya mateng, kuningnya mentah. Dan dianggap di dalam konteks para chef itu yang paling susah bikinnya. Tapi ternyata kalau untuk makan bergizi gratis, Anda nggak bisa bikin begitu. Ikutin SOP kami. Masak semua sampai matang. Bolak-balik. Karena begitu tidak matang, dia 3 jam akan ada salmonella datang. Nah, itu terkadang mau 1 atau 2 SPPG itu dia bereksperimen ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah kita buat sebagai SOP. Dapur langsung kita tutup 1 bulan itu, Pak. Dapur itu kita tutup 1 bulan, orangnya diinvestigasi polisi. Apa maksudnya bikin begitu? Apa maksudnya membuat masakan yang tidak sesuai dengan SOP? Jadi sudah Pak, kita sudah coba jaga. Nah, kemudian tadi yang terakhir, yang Ibu. Pak, belum Pak, yang kaitan hukumnya Pak. Ya, kaitan hukum otomatis gini Pak. Kalau kaitan hukum, apakah investor atau yayasan akan ditarik secara hukum ke dalam investigasi ketika terjadi keracunan? Yang saya lihat itu tergantung banget apakah Bapak mematuhi SOP atau tidak. Ketika kita bilang SOP-nya, yayasan itu tidak boleh mencampuri pembelian bahan baku. Mitra tidak boleh mencampuri pembelian bahan baku yang dilakukan oleh kepala SPPG, Pak. Tidak boleh. Karena kan kepala SPPG ini harus bertanggung jawab. BGN yang mengelola kan Pak ya. BGN itu siapa? Kepala dapur, si ahli gizi, dan akuntan. Mereka lah yang bayar gaji ini negara. Nah, mereka inilah yang harus membeli bahan baku, menentukan bahan baku, dan dia bertanggung jawab terhadap pengelolaannya. Ada beberapa dapur di mana yayasannya sangat dominan. Yayasan ini ngatur. Saya mau kamu beli dari sini. Kalau kamu nggak beli dari sini, saya nggak kasih duit. Itu dulu terjadi waktu kita masih bergantung uangnya. Nah, ketika ini yang terjadi, si SPPG dipengaruhi membeli bahan baku dari satu tempat tertentu dan yang dibeli itu bahan yang sudah agak jelek, agak busuk. Wajar nggak si yayasan dipanggil oleh polisi? Itu yang terjadi, gitu Pak. Jadi kalau mau memang ini dilakukan dengan baik, dampak hukum tidak ada ke kita sebagai investor penyedia dapur, karena dapur sudah kita siapkan dengan baik. Ikutilah SOP-nya, gitu. Jadi jangan mengintervensi dengan memaksa orang-orang BGN yang ada di situ mengikuti kehendak kita. Pak An mungkin udah tahu juga itu ya. Ada banyak case di mana kita harus menegur yayasan mitra. Jadi seharusnya gini Pak kalkulasinya. Kalau Bapak melakukan investasi sekitar 2 miliar sampai full satu dapur yang besarnya 400 meter persegi itu operasional, kemudian Bapak mendapatkan 120 juta sebulan, ya. 120 juta sebulan kan itu berarti kalau Bapak bayar uang wakil yayasan itu harus dari Bapak, wakil yayasan. Bapak gajilah dia, 10 juta sebulan mungkin ya, jadi 110 kira-kira buat investor. Nah kalau 12 bulan kan sekitar 1,3 miliar. Jadi investasi tadi 2 miliar sebenarnya kembali di 1,8 tahun. Jadi ya 2,5 miliar itu bisa kembali dalam 2 tahun sebenarnya. Dari uang sewa saja, gitu. Sebenarnya kalau mau aman pun bisa begitu. Tapi banyak investor itu sesudah dia dapat dapur dia mau gilas itu kepala SPPG, Pak. Mau gilas itu apa juga? Diintimidasi. Harus beli dari suppliernya. Dan ketika saya kunjungi itu ada satu di Jakarta begitu, saya kunjungi tiba-tiba. Lalu saya bilang, Yud, ini kenapa kok banyak yang coklat-coklat dapurnya? Ya Pak, kita dipaksa beli. Siapa yang paksa beli? Yayasan. Kamu nggak terima kan? Juga apa? Ya dibuang aja kalau ada coklat. Iya Bapak Ibu, jadi itu terjadi. Kasihan anak-anak muda itu juga kalau diintimidasi. Gitu. Atau ada yang tidak diintimidasi tapi dibujuk Pak. Udah, nanti kita dapat keuntungan dari bahan baku kan 600 juta. 600 juta per bulan ya, 20 hari Bapak Ibu kan bahan bakunya 10.000 Pak. 10.000 kali 3.000 yang dilayani 30 juta sehari. 20 hari sebulan kan 600 juta. Dibujuk dia. Kita beli dari sini, kita nanti untung dari 600 juta, ini cuma 500, 100 juta bagi 2 sama SPPI. Kalau dia membeli bahan baku baik, karena dia menjadi produsen, petani, mungkin bisa. Tapi begitu dia bermain supplier ke supplier, itu bahan baku ayam sudah mau busuk, dijual, di harga 10.000 padahal harusnya udah dibuang, maka terjadilah ayam baru dibuka udah mau busuk.
Nah, ini siapa yang harus tanggung jawab? Berdua, gitu. Jadi kira-kira gitu Pak, kalau aspek hukum. Jadi kita pun cukup fair sebenarnya. Dan